orang itu ingin sekali memperoleh haji yang mabrur. Nah, Rasulullah itu pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wa mabiruhu ya Rasulullah?" Apa sih yang dimaksud dengan haji yang mabrur itu ya Rasul? Bagaimana caranya? Maka Rasul mengatakan, qala ita'amut ta'am wa ifsya'us salam. Memberi makan kepada fakir miskin dan menyebarkan salam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam program kajian rutin Jakarta Islamic Center. Yang akan saya pandu, Fenty Aini akan menemani mitra kurang lebih 45 menit ke depan. Semoga mitra pagi ini semuanya sehat ya. Allah kasih yang terbaik buat mitra semua. Salam kangen. Baik mitra, kajian rutin pagi ini masih dengan gurunda kita, Dr. Kiai Haji Rohiman MA, yang akan membahas suatu tema yang sekarang ini menjadi perbincangan hangat di antara kita ya. Tema kita judulnya akan kita bahas, Afus Salam dan Etika Berkomunikasi. Ini akan kita bahas secara rinci ya mitra. Ayo kita dengarkan penjelasan dari gurunda kita. Kita sapa yuk. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat ya Kiai ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Ustazah, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kita angkat pagi ini tema yang benar-benar jadi perbincangan ya Kiai ya. Kadang juga ini sebenarnya terulang terus ya Kiai, kajian ini ya Kiai. Makanya yuk, pengen banget kita diberikan pencerahan, apakah ini dari sisi fikihnya atau mungkin sosialnya atau bagaimana nih Kiai? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah, juga Ustazah Fenty yang hari ini tampil begitu ceria. Terima kasih Kiai. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin amin Allah. Hidup bermasyarakat itu tentu tidak bisa lepas dari interaksi sosial. Betul, betul. Okay. Di saat orang melakukan interaksi sosial, maka di sana ada komunikasi. Nah, komunikasi ini secara ilmu komunikasi ada dua, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Iya, betul. Yang komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang berhubungan langsung dengan ucapan, ya, terus tutur kata. Iya, betul. Terus yang berhubungan dengan susunan kalimat yang saat itu dilisankan langsung. Itu namanya verbal. Ada juga komunikasi yang non-verbal itu seperti perilaku, tingkah laku. Body language. Ya, seperti senyum, itu termasuk adalah non-verbal. Nah, di saat komunikasinya seorang itu ingin efektif dan dapat dipahami, maka diperlukanlah kesopanan atau adab yang baik, atau disebut dengan etika. Nah, dari sini timbul istilah etika komunikasi. Iya, betul. Jadi etika komunikasi itu adalah suatu gagasan moral, gagasan penyampaian pemikiran dan isi hati dikala disampaikan komunikasi itu oleh seseorang kepada seseorang yang lain, maka ada tujuan
bagaimana komunikasi itu efektif dan mudah dipahami. Dipahami, ya betul. Maka disinilah perlu kesopanan. Ya. Disinilah perlu adab. Nah, di sini perlu etika. Adab ini paling sifatnya sensitif sekali. Misalkan Ustazah Penti disediakan makanan dengan sekedarnya, tapi yang menyediakan ini dengan penuh senyum, dengan memberikan salam dulu, Assalamualaikum, Ustazah, silakan minum yang telah saya sediakan, makanan yang sudah. Ya, mudah-mudahan Ustazah berkenan untuk minum. Betul. Itu kan senang. Oh banget, ringan banget. Itu senang. Terus, iya betul. Semuanya enak itu. Itu sebenarnya enak. Terus ada orang yang pada saat itu juga menyediakan makanan yang serba komplit, mewah, gitu ya. Tapi menyediakannya ini tidak beretika. Betul. Nah, kira-kira jadi makan nggak? Hilang selera. Hilang seleranya. Iya benar. Nah, jadi itulah etika komunikasi seperti itu. Jadi di mana etika komunikasi dimulai? Ternyata dalam perspektif Islam itu adalah dari absus salam, menyebarkan salam. Nah, apa yang disebut dengan absus salam ini? Dalam pandangan Islam, ya, dengan kalimat cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang pertama kali mengucapkan ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Masya Allah. Oh, itu asal mulanya salam. Asal mulanya itu salam itu. Ya, mungkin pemirsa juga banyak yang baru tahu kan. Iya, sama Kiai. Saya juga baru tahu itu asal mulanya. Abu Dzar Al-Ghifari ini memberikan salam langsung dijawab oleh Rasulullah. Karena di dalam kalimat itu ada 3 poin. Poin pertama itu doa agar seorang itu diberikan sejahtera, selamat, dan bahagia. Yang disebut dengan Assalam. Nah, salam ini adalah Asmaul Husna. Nama-nama lain dari panggilan Allah. Nama-nama mulia, nama-nama besarnya Allah, itu adalah Assalam. Assalam. Nah, yang kedua, poin kedua itu warahmatullah. Jadi ada rahmat. Ada rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayangnya Allah. Nah, dilihat dari segi perbuatannya, ternyata bentuk rahmat Allah itu rezeki. Iya, betul. Kesehatan, usia. Kemudian hal-hal yang sifatnya pada saat itu hadir secara tiba-tiba menyenangkan kita. Itu adalah rahmat. Dan rahmat ini ya bisa disebarkan oleh seseorang melalui doa, misalkan dengan membaca Quran, membaca selawat. Nah, itu adalah rahmatullah. Terus yang ketiga ada barakatullah, artinya wa barakatuhu atau barakatullah, yaitu keberkahan Allah. Berkah itu kalau bahasa Arab dari birka. Birka itu adalah kolam yang airnya begitu banyak dan meluap. Berarti itu adalah lambang rezeki, lambang kemakmuran. Berarti orang yang memberikan salam itu mendoakan supaya dirinya makmur. Banyak banget, Masya Allah ya. Jadi itu dari birka. Nah, birka itu air, dalamnya meluap. Nah, kalau saya baca di dalam Mu'jam Lisanul Arab karya Ibnu Mandur itu, bahwa barakah itu pengertiannya adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu adalah nilai tambahan. Misalkan Bu Ustazah Penti minum air, di mana di dalamnya itu ada batu esnya. Nah, kan
dingin sekali, maka di dinding gelas di luarnya Embun, ada lagi tuh air. Jadi air Embun keluar ya. air, Oh, itu Masya namanya Allah. nilai tambahan. Oh gitu. Iya, iya. Nah, jadi bisa saja air itu sedikit dikasih batu es, Heeh. tetap aja akan keluar. Oke. Artinya gini, rezeki itu nggak selalu banyak, walaupun sedikit tapi mengeluarkan nilai tambahan atau keberkahan, itu yang diharapkan daripada banyak tapi nggak berkah sama sekali. Betul, 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 betul. Nah, jadi Masya Allah. tertarik dengan ucapan Abu Dzar Al-Ghifari, Rasul menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau susunan kalimatnya, Abu Dzar Al-Ghifari ini dimulai dari kata mubtada. Assalamu alaikum, itu adalah khobarnya. Khabar. Nah, warahmatullah itu mubtada kedua, wabarakatuhu mubtada ketiga. Yang menjawab Rasulullah itu dengan dibalik khobar muqaddamnya yang didahulukan. Ya, jadi kenapa harus didahulukan? Karena menjawab salam itu adalah wajib hukumnya. Oh, Masya Allah. Ya, betul, betul, betul. Jadi Waalaikumsalam. Afsus salam ini adalah media komunikasi. Ya, jadi menyebarkan salam itu adalah upaya untuk menghubungkan seseorang dengan seseorang. Iya. Itu jadi alat penghubung. Iya, iya. Nah, cuma yang transendental dalam artian berdasarkan wahyu ilahi. Ada salam yang tidak transendental, ini rapuh. Dalam artian dia tidak akan Memberikan efek gitu ya. Tidak ada efek nilai yang paling yang berharga sekali mengeluarkannya, Betul, tidak ada. Selamat pagi gitu ya. Ya, salam sejahtera Salam untuk kita sejahtera, semua. iya, Ya, benar-benar. itu semua adalah non transendental. Non transendental. Artinya dia memang tidak memiliki kekuatan gaib. Kalau yang salam ini memang berdasarkan ya wahyu ilahi. Ya, di dalam surah An-Nisa ayat 86, wa idza khuyyitum bitahiyatin ya fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah. Ini transendental, nggak main-main. Jadi beda dengan ucapan salam-salam yang lain. Nggak punya nilai apa-apa. Masya Allah. Iya, jadi wa idza khuyyitum, apabila kamu diberikan satu penghormatan bitahiyatin, dengan suatu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu dengan secara lebih baik. Misalkan Ustazah Penti ada yang memberi salam, Assalamualaikum Bu Ustazah Penti. Maka ya, Ustazah Penti harus menjawab bi ahsana minha, bisa lebih lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aurudduha, atau yang setarap ada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, itu sudah bagus begitu juga. Nah, jadi kenapa innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, sesungguhnya Allah itu memperhitungkan terhadap segala sesuatu. Berarti itu ada nilai, yang memberi salam juga punya nilai, yang menjawab salam juga punya nilai. Itu namanya perhitungan. Betul, betul, Masya Allah. Nah, nggak ada yang sia-sia ya, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang luput gitu ya, Kiai. Masya iya, Allah. nggak bisa. Jadi ini perlu kita cermati lagi, perlu kita amati kembali bahwa esensi salam itu yang sebenarnya adalah
satu penegasan bahwa situasi itu adalah aman, tentram, damai. Karena dimulai dengan assalam. Masya Allah. Nah, semakin banyak salam, maka semakin kondusif situasi itu. Oh gitu ya. Iya. Makanya sekarang pejabat itu digabung gimana Kiai? Assalamualaikum, salam sejahtera, home santi home. Itu kan digabung Kiai. Iya, jadi jangan maksud saya, Gimana itu? ya maksud saya itu cukuplah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Oh gitu. Karena itu yang transcendental, artinya yang memiliki kekuatan gaib. Betul. Ini perspektif Islam ya, Betul. bukan Kiai. perspektif keyakinan yang lain. Iya. Ya, jadi kenapa demikian? Karena ketika orang yang memberikan salam, berarti turut serta memberikan kontribusi bahwa situasi itu damai, suatu situasi itu tentram, terus aman, ya, dan terhindar dari konflik. Betul. Itu assalam itu. Salam. Nah, jadi semakin banyak salam itu semakin kondusif. Iya. Gitu ya. Terus warahmatullahi berarti kasih sayangnya Allah, wabarakatuh dan nilai tambahan itu yang diharapkan oleh Rasulullah. Allah Akbar. Ya. Dan memang kita merujuk tadi ayatnya, ya, bahwa apa yang diucapkan ketika orang bersalam itu berarti dia pernyataan doa. Iya, betul. Jadi salam itu adalah pernyataan doa. Kedua, salam ini adalah penegasan di mana orang itu ingin sekali situasi itu damai, sesuatu itu tentram. Dan salam ini adalah penghubung. Ya, penghubung sebelum dimulai pembicaraan agar bicara itu efektif dan mudah dipahami, awali dengan salam. Jadi gini, assalam qoblal kalam. Oh iya. Ya, salam sebelum berbicara. Itu maksudnya seperti itu. Ya, jadi di sini menarik sekali. Ternyata dalam dunia ilmu komunikasi itu bahwa salam ini memiliki fungsi. Ya, memiliki fungsi adalah sebuah gagasan moral. Sebuah gagasan moral. Nah, di mana kalau kita lihat dari gagasan moral, tentu orang ingin sekali paham apa yang mau disampaikan oleh seseorang itu. Ya, maka dimulailah dengan salam, berarti di sana dimulai dengan doa dulu. Iya, betul. Gitu, dimulai dengan doa. Maka kalau saya lihat dari ilmu komunikasi itu, bahwa fungsi dari etika komunikasi adalah menyampaikan informasi secara efektif dan diharapkan mudah untuk dicerna. Allahu Akbar. Nah, itu salah satu fungsinya. Iya. Ya. Terus yang kedua, sebagai tindakan perilaku yang sopan santun, menghargai dan menghormati. Ya. Dan ini terkait, ya, ketika orang itu memiliki status sosial yang tinggi, terus mau berhubungan dengan orang yang memiliki status sosial yang rendah. Iya, yang dianggap rendah ya. Atau memang sama sekali orang yang hidupnya keterbelakangan. Nah, ketika orang yang hidup keterbelakangan ini menyapa orang yang memiliki status sosial yang tinggi, maka harus dijawab. Oh, gitu ya. Ya, jadi wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, ketika
Misalkan ada seorang ya mau bersalam, ya di mana komunitas yang dihadapi itu berbeda-beda. Betul, betul. Cukup dengan salama aja, nggak usah pakai salam-salam yang lain. Gitu ya. Iya, atas dasar itu ya kan. Iya, benar. Wa ibadur rahman gitu loh. Hamba Allah yang maha pengasih, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, apabila mereka berjalan di muka bumi ini dengan sikap rendah hati. Ya berarti dihilangkan takabur, kesombongan dan egois. Itu dibuang. Nah, wa idza khatabumul jahiluna, apabila komunitas orang jahil. Jahil di sini juga bisa disebut beda akidahnya. Ya, beda pelaksanaan ubudiyahnya. Atau latar belakang pendidikan yang rendah, atau status kehidupan sosialnya juga rendah. Terus status ekonomi juga rendah. Mereka itu memberikan salam, menyapa, wa idza khatabumul jahiluna qalu, maka orang yang sebagai hamba Allah tadi harus memberikan salam. Memberikan salam. Salama. Salama ini kan berarti kan memberikan salam. Iya. Doa keselamatan ya. Iya, berarti itu yang dianjurkan. Ya, jadi tertarik di sini bahwa ketika Ibnu Umar ya, Abdullah bin Umar, itu kebiasaan Abdullah bin Umar itu kalau pagi dia ke pasar. Ngapain ke pasar? Belanja enggak, ya dagang pun dia enggak. Tapi yang dia lakukan adalah memberi salam. Allahu Akbar. Nah, memberi salam ini yang jawab satu orang pasar itu menjawab, di mana sifatnya plural, ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, Majusi, Islam juga banyak. Nah, dijawab oleh mereka semua. Suatu saat Abdullah bin Umar ini jatuh sakit, enggak ke pasar-pasar. Iya, iya. Maka yang merindukan adalah mereka yang non-muslim. Berarti kan transendental salam itu, dalam artian nggak rapuh. Bukan sementara, bukan. Tapi emang selama-lamanya salam itu. Jadi dijawab langsung oleh orang Yahudi, Majusi, Nasrani. Ya, dia sangat merindukan karena Abdullah bin Umar ini jatuh sakit kemana? Iya. Kemana? Iya. Abdullah bin Umar yang biasa memberi salam di sini, salam, Masya Allah. Ya, kok nggak hadir-hadir? Iya, maka orang Islam bertanya, kawan, kenapa kamu merindukan Abdullah bin Umar? Ya, bukankah kalian punya keyakinan yang berbeda dengan kami? Maka orang-orang Nasrani, Majusi, dan Yahudi, saya kangen, rindu dengan salamnya Abdullah bin Umar, karena kalau saya menjawab salamnya beliau, maka kami merasakan ada keuntungan. Keuntungan di mana? Jadi kami mendapatkan omset rezeki dari dagangan kami ini begitu pesat. Jadi kalau bahasa kita larislah dagangannya. Laris, iya benar. Nah, kalau dia memberi salam, nah maka kami percaya bahwa salamnya Ibnu Umar ini memiliki arti memberikan satu doa untuk kami, ya, bahwa itu adalah sejahtera, bahwa itu adalah bahagia, bahwa itu adalah damai, tentram. Nah, jadi ini yang disebut dengan transendental, wahyu Allah, itu pasti benar. Iya. Jadi cukuplah diwakilkan dengan salam itu. Nggak usah ditambah-tambah yang lain ya. Iya. Iya, ya mohon maaf ya. Ini, iya, betul. Ini saya berbicara dalam perspektif Islam. agama Islam. Betul, oke. Ya. Terus bagaimana kok seolah-olah tidak menghargai? Justru kita salam ini menghargai. Justru dengan kita salam ini kita menghormati, mendoakan. Iya, betul. Ya, kan tidak ada yang menyinggung. Iya, betul. Ya, coba dari kata-kata itu diperbaiki kata-kata itu. Ada nggak kata-kata yang
sifatnya menyinggung, nggak ada Iya. kan? Justru adalah awal dimulanya komunikasi. Iya, kalau Jadi ya, salam itu merupakan etika. etika ya. Nah, gitu loh. Maka Nabi mengingatkan kita, awala adulukum ala syai'in fa idza fa'altumuhu tahabbabtum qala ubsyus salam bainakum. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, kata Rasulullah, mau nggak aku beritahu sesuatu yang paling memiliki nilai berharga dan paling bagus, apabila kamu lakukannya, maka akan muncul di antara kalian itu sifat kasih sayang. Tidak Masya saling Allah. menghina, Iya, betul. tidak saling memojokkan. Betul. Nah, justru suasananya itu Damai, harmonis, harmonis. damai, rukun. Nah, maka apa itu Rasulullah? Maka Rasul menjawab, ubsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Masya Allah. Iya. Luar biasa ya Mitra ya. Jadi cukup banget gitu Iya. ya bahwasanya tuh bagaimana kita sebaiknya, ya kalau seorang Ibnu Umar datang ke pasar itu hanya untuk mengucapkan salam. Iya, berarti Masya Allah, itu suatu amalan. ya, Aduh ya iya, Allah. ya, berarti ada urgensinya, ada kepentingannya, betul, gitu. betul Kiai, ya Allah. Ya, jadi jarang sekali seorang yang melibatkan asma Allah di saat berjumpa ya dengan masyarakat, akan dimulainya interaksi sosial, itu nama Allah dibawa, Ya Allah. yaitu assalam. Assalam, betul. Ya, assalam ini asmaul husna. Biasanya nama Allah itu dibawa di saat berzikir sendiri, seperti ya Hayyu ya Qayyum, Iya, kan? betul. Ya Rahman ya Rahim, ya Fatah ya Razzaq, gitu Iya, ya. betul. Itu kan untuk sendiri. Nah, ini ada ya asmaul husna, asma Allah yang disebarkan di mana orang wajib menjawabnya. Allah. Ya, berarti ada apa di balik itu? Jadi hakikat salam itu justru Iya, justru Masya Allah. ya menciptakan Urgensi. suasana itu tidak Ya suasana itu kondusif, suasana yang harmonis, suasana yang penuh dengan toleransi. Masya Allah. Nah, itu salam itu justru. Dan itu udah sangat cukup mewakili daripada Iya, pada yang salam lain. betul. Iya, betul. gitu loh. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul pasti ditemukan kebenarannya. Allah. Ya, karena Rasulullahnya itu adalah benar. Iya. Ya, terus Betul. eksistensi Allah. Tuhan sebagai wajibul wujud yang pasti adanya juga benar. Berarti inilah yang dimaksud transendental tadi. Iya. Kalau adanya Tuhan itu benar, berarti Rasul utusannya juga benar. Pasti. Apa yang disampaikan Itu Rasul mengenai absus salam itu adalah juga benar. Berarti Rasul sedang menuntun bagaimana dimulainya interaksi sosial. Apakah interaksi sosial itu berkaitan dengan soal bisnis, pekerjaan, pendidikan, berpolitik, dan yang lainnya. Maka dimulai dengan assalam. Assalam, Masya Allah. Ya, indah sebenarnya. Indah banget. Kalau mau dikaji serius ini Indah kita banget. Benar, luar Kiai. biasa sekali. Masya Allah. Mitra, kalau misalnya nggak ngerti, boleh nanya. Ini kan kita bener-bener kajian ya, jadi Mitra juga boleh ya, silakan nanti ketik di YouTube, di channel kami, JIC TV ya, silakan nanti diketik apa yang menjadi unek-unek atau yang menjadi belum mengerti ya, belum paham gitu ya, belum Kiai ya. paham. Sebenarnya kita bisa nggak sih mengucapkan salam buat agama lain gitu-gitu ya, insya Allah. Ya. Nanti Kiai akan bantu, pasti jawab. Iya. Iya. Jadi ada yang istilahnya diskomunikasi ya. Itu dilakukan oleh kaum Yahudi. Nah, kayaknya mengejek Rasul karena salam ini sudah begitu menyebar dan terbiasa diucapkan oleh orang saat berjumpa di pasar, di jalan,
di mana saja, Iya. dan itu diucapkan dengan begitu lugas, nyata, dan penuh dengan syiar. Ini orang Yahudi ini memang tidak suka dengan keberadaan Rasul. Maka ketika suatu hari Rasul sedang duduk dengan istrinya Siti Aisyah, orang Yahudi ini berjumpa dengan kata Assalamu alaikum, Asamu, astagfirullah. racun untuk Iya, kamu. Kan begitu. Rasul menjawab cukup, ya alaikum. Bukan waalaikum, Dibales. nggak dibalas, tidak. Dengan doa yang Enggak, cuman alaikum. Oh, Nah, Masya Allah. jadi begitu ada lagi, datang lagi kawannya Yahudi lagi, Assalamu alaikum. Kayaknya ngejek. Dan itu bukan satu orang, dua orang, banyak. Ketika Rasulullah dikasih model salam seperti itu, maka yang marah adalah istrinya. Ya, maka dia bangkit dari duduknya, itu dimarah-marahin si Yahudi itu sama Siti Aisyah. Iya, benar. Yang racun Allah, itu kamu biang keroknya, kamu ini pengacau Iya. di masyarakat. Maka ditariklah tangan Aisyah. Jangan. Udah kebayang Udah. Masya Tenang Allah. aja. Aku kan cuma menjawab alaikum. Ya, ada gini. Kalau bahasa kita, racun bagimu ya Muhammad. Alaikum, kamu juga. Cukup, kamu juga sama gitu loh. Ya, alaikum tuh begitu. Alaikum, kamu juga sama gitu. Tapi enggak ditambah-tambahin. Iya, benar. Nah, ini adalah satu komunikasi yang tidak efektif dan justru akan memunculkan konflik. Nah, ini dimulai mereka. Ya, kalau Rasulullah itu memang ingin sekali memulai bahwa setiap pertemuan di mana saja adanya keharmonisan, gitu loh. Adanya satu hubungan yang cukup menyenangkan, Iya, gitu betul. loh. Itu keinginan Rasul, Betul. siapapun orangnya. Allah. Begitu. Iya. Masya Allah. Jadi kembali kepada salam ini adalah upaya untuk menciptakan suasana damai dalam bingkai etika komunikasi. Iya, kayak Masya Allah. Ya. Lugas banget ya, Mitra ya. Tapi kita akan ambil ini kesimpulan, karena memang yang kayak udah bahas itu, Gurunda kita udah bahas secara detail, tapi tetap kita butuh kesimpulan dari beliau ya. Yuk, silakan Kiai. Ya, jadi kesimpulan dari pertemuan kita, kajian kita di pagi ini, ya menyarankan bahwa tebarkanlah salam. Ya, terkait dengan sekarang ini sedang musim haji, orang itu ingin sekali memperoleh haji yang mabrur. Iya, betul. Nah, Rasulullah itu pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wa mabiruhu ya Rasulullah?" Apa sih yang dimaksud dengan haji yang mabrur itu ya Rasul? Bagaimana caranya? Maka Rasul mengatakan, qala ita'amut ta'am wa ifsya'us salam. Memberi makan kepada fakir miskin dan menyebarkan salam. Allah. Jadi salam ini kriteria haji yang mabrur. Allahu Akbar. Kalau sudah dipanggil Pak Haji, sudah dipanggil Bu Haji, Betul. ada konsekuensinya. Konsekuensinya bagaimana? Mulailah diri Anda, wahai Pak Haji dan Bu Haji, bila berjumpa dengan kawan, mulailah salam. Karena salam itu dimulai dari orang yang memiliki derajat yang tinggi. Karena orang berhaji itu kan sudah bergengsi hidupnya. Betul. Berarti dia harus dimulai dulu sama orang yang di bawahnya dia. Iya, Ini akan mengikis sifat kesombongan. Jadi salam itu adalah upaya untuk mengikis kesombongan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi. Mau kemana Pak? Oh, Bu Haji,
Apa kabar Bu Haji? Waalaikumsalam. Kan dijawab dulu tuh. Iya betul. Waalaikumsalam. Jadi itu ada satu kesenangan tersendiri di saat orang itu memberi salam. Betul. Jadi ifsya'us salam ini menyebarkan. Jadi sebarkan salam itu. Sebanyak-banyak itu salam. Karena itu nama Allah. Betul. Dan doa langsung. Ya, dan itu janji Allah Ta'ala, orang yang memberikan salam itu sudah jelas akan diciptakan suasana yang aman. Allah. Ya, suasana yang damai, bahkan Iya. orang yang sakit bisa sembuh. Betul. Nah, itu kan doanya. Betul, betul, Nah, betul. begitu loh. Jadi itu pesan saya. Ya, terus salam ini adalah satu peradaban untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Peradaban Islam ya. Peradaban Islam yang Masya dimaksud. Allah. Jadi Betul. ya adalah sistem peradaban yang ingin sekali menciptakan keharmonisan di dalam satu kehidupan bermasyarakat. Iya. Ya, baik secara individu maupun secara komunal, secara keseluruhan. Iya, gitu. kelompok. Itu adalah peradaban. Allah. Jadi salam itu peradaban Islam. Betul, 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 betul. Masya Allah. Gitu loh. Dari yang buas bisa Ya. jadi jinak. Ya, gitu. begitu. Masya Allah. Iya. Benar-benar. Jadi memang ya dengan Nabi apa istilahnya menyarankan setiap pertemuan beri salam yang berkendaraan akan lebih bagus dia memberikan salam kepada orang yang sedang duduk. Oh gitu. Iya. Jadi artinya gini, orang yang memiliki derajat yang tinggi dulu baru memberi salam kepada yang rendah. Oh, Masya Ya, Allah. satu gitu. Biar cair gitu ya. Iya, iya. Ya cair. Dan memang tadi nggak Iya, ada benar. egois, nggak ada Benar, ketakaburan benar. gitu loh. Itu sangat dianjurkan itu. Ya Allah. Gitu. Simple, Iya. tapi dalam banget Dalam, gitu ya. iya, dalam. Simple, dalam, dan Ya, itu Masya sebenarnya Allah. nggak terlalu repot Iya. untuk dikerjakan ya, Iya, Kiai ya. saya rasa Ya semua Allah. orang bisa. Dan itu sedekah yang Iya, paling murah gitu ya. Masya Allah. Iya, jadi Ya Allah. sedekah dalam artian berdoa, Betul, ya membagi-bagikan kebahagiaan. betul. Masya Allah. Jadi berbagi, gitu loh, Iya. berbagi kepada sesama. Iya, betul. Nah, Kiai, itu setuju. mulai dari salam. Iya. Nah, jadi gini, afdalul a'mal ilallah idkhalus surur alal qalbil mu'min. Ya, amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah memasukkan rasa bahagia di hati orang yang beriman. Nah, salam ini upaya memasukkan hati yang berbahagia. Betul, betul. Kiai. Misalkan orang fakir, orang yang memiliki derajat yang paling rendah, ditegur sama orang kaya, dipanggilnya Bu Haji, terus sambil senyum. Oh, berarti dia perhatiin saya ya. Iya. Bangga dia. Iya, benar, Dia benar, bangga. benar, benar. Dengan salam begitu aja dia Iya, bangga. Dia betul, sudah betul, senang betul. sekali. Betul, Nah, betul. ini adalah idkhalis surur alal qalbil mu'min. Memasukkan Memberikan, rasa bahagia di hati orang. Mukmin. Masya Allah. Mantap. Mantap. Luar biasa, ya Iya, Allah. kan gitu. Jadi tadi kan Ustazah, tema kita hari ini adalah Afsus Salam Salam. dan Etika etika. berkomunikasi. Nah, ya udah saya bahas ini. Iya, betul, betul, betul. Masya Allah, luar biasa Iya. pencerahannya, Kiai. Iya, iya. Allahu Akbar. Iya, iya. Ya, menambah lagi ilmu kita pagi ini dengan hal yang sederhana, yang gampang untuk kita kerjakan tanpa mengeluarkan, maaf, kalau dikatakan itu harta, nggak ada harta. Nggak ada. Nggak Malah ada. itu satu doa. Ya, jadi jangan pernah kita merasa rugi mengucapkan salam lebih dahulu ya, Iya. Kiai ya. Masya Allah. Masya Allah, luar Iya, biasa bagus. pencerahannya, Kiai. Jazakallah khair, Iya, ya sama-sama, Kiai. Ya Ustazah. Allah. Semoga Iya. mitra juga begitu ya. Kita belajarnya bareng-bareng. Insya Allah kita mau melakukan perbaikan, selalu berbaik menjadi lebih baik ya. Baik mitra, baik Kiai. Sudah sampai di ujung acara kita. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan bahasan berikutnya. Ya, mohon dimaafkan segala kekurangan. Kita undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.